memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa? Ada yang udah buka materinya belum? Halo 7A, 7B. Belum. Belum? Oke, Ibu share screen ya. Kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas pada pertemuan kedua. Sekarang pertemuan keberapa? Ayo, ada yang bisa tahu? Sekarang pertemuan keberapa? Tiga ya. Ketiga. Tapi di sini Ibu tulis materi kedua karena kemarin materi pertemuan pertama kita kan nggak belajar ya. Jadi tetap ya. Nah, di materi kedua ini atau di pertemuan ketiga masih membahas kerajinan limbah lunak. Masih ingat kan limbah lunak? Apa kerajinan limbah lunak? Ingat nggak? Yang ada anorganik, organik, terus bahan-bahannya apa aja? Terus dari sektor apa aja? Pertanian, pertambangan, masih pada ingat? Perkantoran. Ingat nggak? Lupa ya? Masih, Bu. Iya, Bu. Ya. Bagi kalian yang masih lupa atau belum paham, jangan lupa untuk bertanya. Baca-baca kembali materi yang udah Ibu berikan ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita membahas tentang apa aja sih bahan lunak yang bisa kita olah. Ada yang tahu apa aja bahan limbah lunak yang bisa kita olah? Di dalam bahan pengolahan bahan limbah lunak, ya, kita bisa dengan cara mendaur ulang limbah lunak atau recycle. Cycle, tahu kan cycle? Lingkaran. Berarti didaur ulang. Didaur ulang, ada yang bisa menjelasin apa itu didaur ulang? Digunakan kembali. Ya, dari bahan yang sudah tidak terpakai, kita buat lagi biar mendapatkan hasil apa? Kan barang nih udah nggak kepakai, misalnya botol parfum yang udah nggak kepakai nih, kita manfaatin sebagai apa ya? Bisa nggak kita manfaatin kembali? Kita daur ulang kembali? Bisa. Bisa. Kalian bisa memanfaatkannya sebagai wadah penyaluran hobi, keterampilan, kreativitas, atau bisa kalian jual nih. Jiwa wirausaha kalian ada. Oh iya, saya mau buat ini nih dari bahan limbah lunak. Bisa kalian jual lagi dari hasil limbah lunak yang sudah tidak terpakai, didaur ulang. Nah, ada prinsip-prinsipnya nih, prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan bahan limbah lunak. Ada apa aja coba? Ada apa aja prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsip dikenal dengan nama 3R. Ingat ya, R. Reduce atau mengurangi, menggunakan kembali, atau apa nih bahasa Inggris ya? Raus. Apa yo? Reuse. Reus. Terus mendaur ulang. Ingat, ada berapa prinsip? Ada 3. 3R. 3R. Apa aja? Reduce, Mengurangi, reduce, recycle. menggunakan kembali, reuse, mendaur ulang, recycle. Recycle. Ya, reduce atau mengurangi. Kalian harus bisa
meminimalisir nih barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi dari bahan-bahan nih, kalian kurangin apa aja nih yang masih layak untuk digunakan. Terus digunakan kembali. Dipilih nih barang-barangnya, mana yang bisa dipakai, mana yang nggak bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, bisa kalian buang. Seperti itu, yang bisa sekali pakai. Nah, untuk mendaur ulang, nggak semua bahan limbah lunak bisa didaur ulang. Hanya beberapa saja. Kita lihat ya contohnya ya. Ada prosesnya nih. Proses produksi kerajaan limbah lunak. Nah, limbah lunak masih ingat nggak? Anorganik sama anorganik. Ingat nggak? Apa itu anorganik? Apa itu organik? Masih ingat? Lupa ya? Iya. Nah, dari limbah organik maupun organik ini, kita bisa memanfaatkannya sebagai sebuah kerajinan dengan cara menggunakan teknik-teknik yang bervariasi. Bervariasi itu seperti apa? Bervariasi seperti apa? Variasi. Kreatif. Apa itu variasi? Bermacam-macam. Bermacam-macam. Terus? Kreatif. Ya, bisa kalian modifikasi juga, bisa kalian bagus misalnya, mau dibuat seperti ini, boleh. Semakin kreativitas kalian muncul, harga jual yang dari limbah lunak akan semakin bagus. Nah, kalau emang nggak mau dijual buat pajangan rumah, ya nggak apa-apa. Seperti halnya kemarin, ada yang sudah membuat cuci tangan yang ibu perintahkan, kan semakin bagus, semakin, wah enak ya dilihat, gitu. Iya nggak? Bener nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, lanjut. Di bahan kerajinan limbah lunak, kalian dapat melihat dari kondisi wilayah. Kondisi wilayah ini tuh gimana? Misal, ada yang rumahnya dekat pantai atau pesisir pantai atau laut? Ada nggak? Atau di kampungnya, dekat pantai atau laut? Kalian bisa manfaatkannya nih. Ada limbah lunak menggunakan sabut kelapa dan daun kelapa. Apa aja nih yang kita bisa buat? Mari kita berkreasi. Gitu. Terus kalau di daerah pegunungan, ada rumahnya di pegunungan? Kampung? Di kampung? Nggak ada. Kampung halaman? Ada, Bu. Nggak ada. Nah, ini bisa kalian lihat ada kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, biji-bijian, petai Cina. Kalian tahu petai Cina nggak? Petai Cina. Tahu nggak petai Cina? Yang tahu, Bu, petainya yang kecil-kecil kan, Bu? Iya, sering dibuat Kecil-kecil apa? kan, Bu? Kalian pernah lihat nggak petai Cina sering dibuat makanan apa? Pernah makan nggak? Pernah, Bu. Kalau orang Lalapan. Jawa biasanya, lalapan bisa, tapi terlalu kecil. Biasanya kalau orang Jawa bikin botok. Tahu botok? Botok. Yang kelapa dikasih kulit petai, ada ikan asinnya itu. Dibotok, Bu. Iya, benar. Kayak pepes ya, Bu? Ya, hampir seperti pepes, tapi bedanya dia pakai parutan kelapa. Terus dikasih sambal gitu parutan kelapanya. Tuh bagi kalian sudah pernah mencoba makan kulit petai Cinanya. Terus juga ada di daerah pertanian. Di pertanian ada jerami. Tahu jerami kan? Jerami padi. Tahu, Bu. Jagung, ya. Batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang. Ini bagian-bagian ini bisa kalian kreasikan. Bisa dari buat makanan boleh. Kan kalau dibuat makanan itu di bagian pengolahan ya. Kan karena ini kerajinan berarti kalian gimana sih cara membuat kerajinan dari bahan-bahan yang terdapat di daerah kalian masing-masing.
seperti tadi di pantai, pertanian, sama pegunungan. Nah, terakhir di perkantoran. Perkantoran ada apa aja? Ada kardus, kertas, kulit telur, kayu, serbuk, gergaji, dan serutan kayu. Ini biasa ada di sekitar kita, iya enggak? Kecuali mungkin kayu ya, kayu agak sulit, maupun serbuk gergaji. Jadi ada berapa wilayah? 4. Apa aja? Daerah apa aja? Pegunungan, pantai, Pantai, pegunungan, perkotaan, kantoran. Kantoran. Ya, benar. Ada 4. Diingat-ingat. Pantai, pegunungan, pertanian, perkantoran. Nih, kalau misalnya kalian bisa lihat, di sekitar kita cocoknya di mana nih? Daerah perkantoran, pertanian, atau di mana? Seperti itu. Itu perkotaan ya? Ya, kan banyak kan kertas, kardus, kulit, telur, kayu. Nah, kalau di rumah saya tuh masih ada sawah-sawah. Bisa menggunakan di sini beton. juga ada, Bu. Di rumah saya juga ada. Oh ya? Daerah mana Haikal rumahnya? Di Rawapapan RT 11. Aduh, nggak tahu Ibu. Rumah Ibu juga masih di pedesaan. Ada sawah-sawahnya. Nah, ada Oke. yang dihasilkan di perkantoran. Nih, semua tergantung dari kebutuhan gaya hidup masyarakat sehari-hari dalam melakukan tindakan konsumtif. Konsumtif, ada tahu konsumtif? Dari bahasa konsumsi. Maksudnya apa itu? Tindakan konsumtif. Jadi, kalian misalnya di perkantoran kan, tadi ada kertas, kardus, botol juga bisa. Nah, dari contoh ini, kalian bisa menghasilkan wirausaha. Kalian mau dagang nih dari bahan limbah lunak. Mau bikin apa biasanya? Kan kalau lagi kekinian juga tuh ada ulang tahun kan? Ulang tahun dikasih gift box. Tahu gift box? Tahu gift box? Kertas kado. Ya, bisa kertas kado kita modifikasi. Atau bisa kardus yang di dalamnya itu makanan. Bisa ditulisan happy birthday, happy nice day. Pakai susunan kalimat-kalimat dari makanan. Dari better gitu. Itu bisa kalian jual belikan. Seperti itu. Nih, ada prosesnya. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang pertama, ini ada apa? Ada apa? Proses Pemilihan Pemilihan bahan limbah lunak. Maksudnya pemilihan bahan limbah lunak seperti apa? Dipilih ya, bahan lunak apa aja yang bisa kita seleksi. Diseleksi dulu, mana yang harus dibuang, mana yang bisa digunakan. Terus yang kedua ada apa? Pembersihan limbah lunak. pembersihan limbah lunak. Ya, dibersihkan. Misal kita mau gunakan kulit jagung. Kulit jagung kan ada itu kan, apa namanya? Yang kayak serabut-serabutnya itu kita bersihkan dulu. Baru kita gunakan kulit jagungnya, seperti itu. Ada juga yang ketiga, ada apa itu? Pengeringan limbah lunak. Ya, pengeringan limbah lunak. Misal bahan limbah lunaknya itu basah, kalian harus dikeringkan terlebih dahulu melalui sinar matahari langsung. Nanti ada contoh-contohnya di bawah ya. Kita cepat dulu. Terus ada apa nih yang keempat? Keempat ada apa? Warnaan bahan limbah. Warnaan bahan limbah lunak. Ya. Terus, kenapa harus diwarnain? Tahu.
Nggak tahu. Biar, misalnya nih, Meita mau jual botol bekas yang Supaya menarik, biasa Bu. aja. Ya benar, Iqbal, supaya menarik. Ah, biasa aja nih, saya nggak tertarik deh. Nah, sedangkan Filzah jualan menggunakan warna yang diwarnakan. Pasti Iqbal belinya yang mana? Yang polos atau yang bagus? Yang bagus lah, Bu. Iya, Bagus. justru itu. Dalam kerajinan bahan limbah lunak ini dimanfaatkan untuk sebaik mungkin dibagusin. Misalnya bisa untuk diwarnakan ya diwarnakan. Terus yang kelima ada apa? Pengeringan Hari seolah pewarnaan pada limbah lunak. warna pada limbah lunak. Iya, setelah dikeringkan baru diwarnai. Yang tadi bahan limbah lunaknya itu basah, kita keringin dulu nih, baru kita warnain. Kalau misalnya bahan limbah lunaknya itu udah nggak basah, langsung diwarnakan juga boleh. Gitu. Terus yang keenam, Penghalusan bahan limbah lunak agar siap dipakai. iya kenapa penghalusan nih? Bahan limbah yang udah kering, di finishing, finishing apa di finishing? Akhir. Iya, misalnya masih ada yang lecek nih, kita halusin, bisa gunakan setrika atau bisa diamplas, biar hasilnya maksimal, biar bagus gitu. Tadi ada berapa berarti pengolahannya? Sebelum itu ada 6. ya, 6. 6. Masih juga yang pertama tadi apa? Pemilihan limbah lunak. Yang kedua, Pembersihan Pembersihan limbah lunak. yang ketiga, Pengeringan limbah lunak. Pengeringan limbah lunak. yang kelima, Pewarnaan limbah lunak. Pengeringan pewarnaan limbah lunak. pewarna pada limbah lunak. ya dikeringkan dulu terus baru diwarnakan. Terus yang keenam, yang terakhir, definisi. Penghalusan bahan limbah Penghalusan Ya, bahan limbah lunak. ingat ya, prosesnya ada 6. Iya, Bu. Nah, ada syarat-syarat yang nggak kelihatan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Apa aja nih syarat-syaratnya? Ada kegunaannya. Apa itu kegunaan? Benda kerajinan ini kalian buat untuk apa sih? Kegunaannya apa sih? Seperti halnya mangkuk untuk wadah sayur. Ini kegunaannya apa? Pasti punya kegunaan kan? Menjadi wadah. Ya, menjadi wadah untuk sayur yang sudah ibu masak. Nah, di mangkuk itu, misalnya kalian ingin Benda kerajinan dibagusin atau dan memberi kenyamanan bagi diberikan kreasi, boleh silahkan. Tuh, tergantung dengan kegunaannya. Terus yang kedua ada apa? Kenyamanan. Kenapa harus ada kenyamanan? Kalau nggak nyaman nggak enak. Kenapa harus ada kenyamanan? Misalnya nih, kita punya cangkir, tapi nggak punya pegangannya. Sedangkan cangkir itu kan digunakan untuk bahan yang panas kan? Untuk kopi sama teh. Kalau nggak ada pegangannya, nyaman nggak kita megang gelas yang nggak ada pegangannya? Kalau itu panas. Enggak. Nah, iya. Enggak nyaman, nyaman. Kenyamanan itu sangat diperlukan. Ya. Terus yang ketiga, Keluasan. coba ada yang bisa bantu jelasin. Apa itu keluasan? Benda kerajinan harus memiliki keserasian Yang kenceng. kelenturan. Yo, siapa? Ibu isi jurnal dulu ya. Keluas. Apa keluasan?
Yes. Apa itu keluasan? Ayo Iqbal. Kelunturan, Bu. Ya, luas, lentur. Kalau misalnya kaku, sepatu nih, sesuai dengan ukuran kaki. Meita ukuran kakinya 36, tapi pakai 35. Enak nggak dipakainya? Enggak. Enggak. Nggak. Enggak. Iqbal mau beli baju. Iqbal ukurannya M, tapi belinya S. Muat nggak? Gemuk. Harus luas, harus sesuai dengan keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Kalau untuk keamanan nih, apa keamanan? Apa itu? Kok diam? Safety ya, Bu. Safety. Iya. Kenapa harus ada itu? Keselamatan. Iya, agar apa? Menghindari Supaya kecelakaan. tidak membahayakan pemakainya. Ya, benar. Itu harus ada keamanannya. Bukan hanya rumah aja diamanin kayak kita harus jaga gitu. Jadi di kerajinan itu juga harus ada keamanannya. Misalnya digunakan zat yang berbahaya misalnya ya. Zatnya bukan zat yang seharusnya ada. Pasti nanti dalam gelas wadah minuman itu kan ada zat yang nggak pas untuk di perut. Nanti perut kalian bakal mengalami sakit misalnya. Terus mudah meleleh lah atau apa gitu. Jadi keamanan itu sangat penting juga. Terus yang kelima ada apa? Keindahan. Keindahan. Kenapa harus ada keindahan? Supaya dilihatnya enak dipandang. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, iya tadi. Tadi kan Iqbal diminta. Iqbal, coba pilih. Mending beli yang kerajinan yang nggak ada warnanya atau yang ada. Pasti milihnya yang bagus kan? Iya, Bu. Iya. Iya, Keindahan Bu. juga sangat dibutuhkan. Berarti syarat-syaratnya tadi ada berapa? 5. Apa aja? 5. Apa aja? Kerajinan. Kok kerajinan? Apa yo? Kegunaan. Terus, Luas, terus, aman, terus. Keindahan. tahan. Kenyamanan. Keamanan. Ya, ingat 5. Ulang, coba apa? Luas, aman, Keluasan, keamanan, keindahan, kenyamanan. Keindahan. Ya, ingat ya ada 5. Sebentar. Dari kelima itu, yang biasanya dipilih kalian sebagai kerajinan harus berdasarkan apa? Harus 5-5-nya atau salah satu aja? 5-5-nya, Bu. Nah, Bu. 5-5-nya, Bu. Oh, 5-5-nya. Kenapa? Coba kasih alasan. Biar lebih bagus gitu, Bu. Biar banyak yang beli. Apalagi? Karena sudah lengkap, Bu. Apa?
Karena Klik kalau cuma salah satu akan timpang, Bu. Ya, benar. Jadi syarat-syarat perancangan ini harus sesuai dan harus digunakan semua. Kelima-limanya itu. Oke? Siapa tahu, nggak tahu kan, 10 tahun ke depan, semoga Habibie jadi pengrajin toko jati. Kan kerajinan kayu jati kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah, dari ilmu prakarya ini bisa Habibie gunakan, kalian gunakan gitu. Mau buat sampingan, mau usaha dari pengolahan buah atau sayur, bisa. Nah, gunanya prakarya itu buat seperti ini, gitu. Buat kerjaan samping, misalnya Habibie jadi polisi, tapi pengen punya kerajinan, pengen punya kegiatan lain, punya usaha, jadi wirausaha, boleh. Gitu. Ada yang mau jadi wirausaha nggak? Pengusaha? Mau, Bu. Mau. Tiap hari pasti megang uang. Iya nggak? Iya. Iya, Bu. Ya kayak misalnya jualan, ya walaupun jualan kan kalian juga itu termasuk kalian pengusaha, wirausaha. Kalian punya usaha itu. Itu. Nah, ada beberapa kerajinan dari bahan limbah lunak. Yang pertama dari organik. Masih ingat kan organik? Masih dong pasti. Nah, di organik ini ada limbah lunak dari kertas. Ada bahan dan alat yang kita gunakan. Dengan menggunakan teknik kerajinan dari kertas, bisa kalian anyam, bisa disobek, dilipat, digulung, dipilin, dibubur, dan masih banyak kegiatan teknik lainnya. Pernah nggak membuat kerajinan dari kertas? Pernah nggak? Seperti bikin bunga. Pernah? Nah, Pernah, Bu. ya. Di sini juga nanti kalau ada praktik, kalian boleh explore. Saya mau mengerjakan menggunakan organik, Bu, pakai kertas. Silahkan. Mau organik, Bu, tapi pakai botol plastik, silahkan. Nih, ini gambar apa nih? Dari koran bukan sih? Bisa Iya, Bu. jadikan keranjang, iya. Vas bunga, Iya. sendal, wadah, atau bisa jadikan boneka. Tergantung dari kelihayan kita dalam mengerjakan dan wawasan kita dalam mengerjakan. Misalnya kalian juga pengen buat ini nih, tapi bingung cara membuatnya. Kan di YouTube sekarang canggih ya sekarang ya. Cara membuat kerajinan dari kertas. Pasti ada. Gitu. Nah, ini dari kertas. Bahan alatnya ada gunting, ini kuas, karter, tusuk sate. Alat-alatnya apa aja ditulis, alat, bahan. Sesuai dengan apa yang kalian buat, gitu. Terus, cara proses pembuatannya. Nih, bikin bunga, ada yang pernah nggak buat ini? Ini pasti sering lah. Ibu pernah buat ini. Pernah nggak yang cewek-cewek? Atau yang cowok juga pernah buat pada saat di SD? Pernah nggak buat bunga dari kertas? Pernah, Bu. Ya. Enggak, Bu. Enggak pernah. Ya, nanti kalau pengen menggunakan kertas, boleh nih. Kertas dilipat segitiga, ada petunjuk-petunjuknya. Nanti kalian diminta untuk membuat dan menulis apa aja bahan-bahannya, alat-alatnya apa aja, proses pembuatannya itu seperti apa, dan bagaimana cara untuk membuatnya. Seperti itu, dari masing-masing kerajinan. Nah, ini ada kulit jagung. Nih, kulit jagung. Pernah lihat kan kulit jagung? Pernah, Bu. Nah, Pernah, Bu. Pernah, Bu. nah, kalau misalnya lihat kulit jagung kan warnanya hijau gitu aja ya. Kalian boleh kreasi nih. Mau diwarnain, boleh. Nah, silakan. Gitu. Sebagai aksesoris, biasanya
Nah, alat dan bahannya juga digunakan nih. Nah, pada panci, mungkin nanti direbus dulu nih kulit jagungnya. Ini lem tembak, gunanya untuk apa? Nah, setrika kan kayak buat ngalusin kan? Nah, ini alat bahannya jangan lupa dikasih tahu ada apa aja. Nah, produknya nih, sebagai nih, ada yang pernah lihat ini nggak? Boneka ini sering loh. Kalian pernah lihat nggak ini? Pernah, Bu. Ya, Pernah, Bu. ini sebagai hiasan bunga, sandalan nyaman dari kulit jagung. Ingat ya, tadi apa aja di kerajinan lunak organik? Kulit jagung dan Bikin boneka dari Jagung dan kertas. kulit jagung dan kertas. Nih, cara proses pembuatannya dikasih tahu nih. Buat kepalanya, gunting baju, terus pasang pola pada pensil. Dia menggunakan pensil kayak buat orang-orangan kan ada tuh. Yang beli pensil ada orang-orangannya. Biasanya sih ada. Pernah gunain nggak pensil yang ada orang-orangannya, bonekanya seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nggak pernah. Ya, itu dari kulit jagung. Nah, dari jerami juga sama. Nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, terus bahan-bahannya apa aja? Bahan dan alat tergantung dari kerajinan yang akan kalian buat ya. Terus proses pembuatannya. Wah, jadi sapu ijuk. Pernah nggak lihat sapu ijuk dari jerami? Pernah, Bu. Nih. Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu bisa kita gunakan kan bisa dibuat kegiatan kita kan. Wah, buat nyapu nih gitu. Terus juga terakhir pelepah pisang. Bahan alatnya apa aja? Terus prosesnya gimana? Terus hasilnya apa? Nih bisa digunakan sebagai keranjang, tas, maupun sendal. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terakhir sampai pengolahan dari kerajinan limbah lunak organik. Minggu depan anorganik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Bisa Tidak ada, Bu. lagi. Coba mana ini? Kok nggak kelihatan muka-mukanya ya? Mana Sultan, Pandu, Habibi. Ada malu ya ngumpet ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Bu. Ada, Tidak, Bu. Kalau sudah, Enggak ada, Bu. jangan lupa untuk absen, materinya dibaca kembali, dan kalau bisa dicatat ulang ya. Oke. Ya, Bu. Mana mukanya mau ibu? Print boleh kan? Apa? Di print boleh tidak, Bu? Boleh, tapi nggak mengharuskan ya, karena kan kalian mengeluarkan uang lagi. Ya. Coba buka kameranya, mau saya foto cepet. Satu, dua, tiga. 7A, 7B. Dah, tunggu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.